Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Indonesia meskipun terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat dan agama, namun hidup dalam keramatan yang dibingkai oleh wadah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu tujuan kebangsaan, ialah bangsa Indonesia. Akan tetapi hadirin, akhir-akhir ini bangsa kita patut bersedih, disebabkan karena nuansa perbedaan yang nyaris muncul di negeri tercinta ini. Persaingan, permusuhan, fanatisme golongan telah melupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam, nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana berbangsa dan bertanah air. Oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini selayaknya kita mengangkat tema nasionalisme dalam konsep Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki beberapa arti, ialah kesatuan orang yang bersamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya. Istilah nasionalisme yang berasal dari kata nation yang berakhiran isme merupakan paham ajaran dan kesadaran terhadap kebangsaan yang dimiliki, asal keturunan yang dimiliki, tanah kelahiran yang dimiliki, yakni kesadaran mencintai tanah air. Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan al-watan al-asli. Al-watanul asli huwa maulidur rajuli wal baladul ladzi huwa fihi. Al-watan al-asli adalah tempat seseorang dilahirkan dan negeri tempat di mana ia tinggal. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang diberikan Sang Pencipta kepada umat manusia, tuntunan yang sempurna melalui Rasulullah kepada umat manusia yang telah diajarkan sebagai teladan. Mari kita simak surat Al-Qasas ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi
Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Di dalam kitabnya Ad-Darul Maghfur karangan pakar tafsir Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengemukakan salah satu sebab turunnya ayat ini bersumber dari Ibnu Hatim dari Ad-Dhahak, bahwa beliau hijrah dari Makkah ke Madinah dan sesampainya di Jufah beliau sangat mengharapkan bisa kembali ke kota Makkah. Seketika ayat ini diturunkan sehingga janji Allah kepada Nabi untuk mengembalikannya ke Makkah, sehingga menurut Al-Imam Sulaiman bin Umar Al-Ajili ayat ini bukan termasuk ayat Makkiyah ataupun Madaniyah karena ayat ini turun di Jufah. Hadirin yang dirahmati Allah, kata ila ma'adi pada ayat tersebut, di samping ada yang menafsirkan hari kiamat melihat asbabun nuzul ayat, mayoritas para jumhur mufassirin menegaskan bahwa ila ma'adi ayu ila Makkah. Hadirin, ayat ini mengisyaratkan bahwa Nabi pun oleh Allah diperkenankan untuk mencintai tanah tempat kelahirannya, sehingga timbullah sebuah ungkapan Hubbul watan minal iman, sebuah ungkapan yang dikutip oleh As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Maqasidul Hasanah halaman 386. Beliau mengatakan ungkapan itu bukanlah hadis, akan tetapi substansinya sahih, seperti yang dikatakan Al-Imam Ad-Dinuri, sebagaimana dijelaskan pula oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 60. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum aw ikhruju walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Sadaqallahul azim. dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halaman kamu. Niscaya mereka tidak ada yang melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka, dan sesungguhnya mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka. Tentulah yang demikian itu lebih baik dari mereka dan menguatkan iman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Waba Az-Zuhairi dalam tafsirnya Al-Wasit mengatakan bahwa Allah dalam firman-Nya tersebut menempatkan keluar dari kampung halaman
atau meninggalkan tanah air sebanding dengan bunuh diri. Dan kebanyakan orang tidak akan membiarkan kedua hal tersebut karena dua perbuatan tersebut sama beratnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari kedua hal tersebut beserta peristiwa rindu yang dialami oleh Rasulullah, sesungguhnya rasa mencintai tanah air atau nasionalisme, sesungguhnya setiap manusia adalah sesuatu yang nisbi, sesuatu yang mesti memerlukan perhatian supaya manusia bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Hadirin, oleh sebab itu berbicara nasionalisme dalam konsep Islam adalah berkaca kepada Rasulullah, rindu cintanya kepada Mekah setelah sekian tahun berada di Madinah, kembali ke Mekah membangun masyarakat Mekah. Artinya nasionalisme tidak hanya retorika tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin, marilah kita bersama menjaga nama baik bangsa dan negara, tidak berbuat yang merugikan bangsa dan negara, mencari ilmu setinggi-tingginya sampai ke negeri Cina, agar bisa membangun bangsa dan negara, melestarikan kepribadian bangsa dan negara, ciptakan kerukunan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Ayyuhal hadirin, ayyuhal hadirat, wa ya fadilatul hukama, as-suada. Terasa waktu semakin menyempit, mungkin yang kami sampaikan hanya sedikit, tapi jangan jadikan ucapan kami sebagai selilit. Jadikan ucapan kami sebagai spirit. usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.